Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini meskipun dalam keadaan hujan, tapi tidak menyulitkan kita untuk mengerjakan tugas. Betul? Siap. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku dari buku yang telah dikirimkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Irfan Ilmi S.Hum M.Hum, dengan judul buku Islam Ramah Lingkungan dari Ekoteologi Al-Quran hingga Fikih Al-Bi'ah, yang penulisnya adalah Dr. Wardani M.Ag tahun 2015. Nah, sebelum ke materi atau pembahasan, saya akan mengenalkan dulu sahabat-sahabat saya. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada wanita cantik, iya, yaitu saudari Badriyah. Boleh dadah-dadah. Nah, adapun yang kedua yaitu saudara Kamaludin. Adapun submateri yang akan kita bedah kali ini yaitu tentang materi prinsip-prinsip teologi tentang pengelolaan alam. Ya, betul kira-kira? Betul sekali. Nah, dari submateri tersebut mungkin anda saudari Badriah, saudara Kamal sudah membaca dan mungkin memahaminya. Saya mau langsung bertanya kepada Badriah, mungkin apa yang anda pahami dari submateri prinsip-prinsip teologi tentang pengelolaan alam. Mungkin silahkan. Di sini untuk poin pertama, yakni janji teologis tentang bumi sebagai warisan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ada beberapa kutipan dari beberapa narasumber, mungkin bisa dibilang para ilmuwan-ilmuwan, atau juga ada juga yang dari ayat Al-Quran. Yang pertama ini dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini berpendapat bahwasannya yang mewarisi bumi atau mewarisi bumi adalah kemenangan bagi para rasul, yakni para rasulullah yang telah berjuang untuk mendapatkan bumi ini, untuk berjuang untuk memperebutkan bumi dari jajaran Fir'aun pada zaman dahulu. Itu menurut Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua yakni dari Quran surat Al-A'raf ayat 137 yang disebutkan bahwasanya mewariskannya timur dan barat bumi untuk orang-orang yang tertindas. Tertindas di sini bahwa bisa diartikan orang-orang yang telah berjuang memperebutkan untuk mempertahankan daerah kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada kutipan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Dijelaskan bahwasanya kewarisan bumi bagi hamba-hamba Tuhan yang soleh itu telah ditentukan sebelumnya, yakni dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi di sini Allah itu sudah menjelaskan, Pak. Allah itu sudah menjelaskan bahwasanya bumi ini sudah menjadi warisan bagi orang-orang yang soleh. Seperti itu, dan sudah tercantum dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, setelah pemaparan dari saudari Badriah, kita akan beralih ke saudara Kamal. Ya, kira-kira apa yang anda ketahui tentang prinsip-prinsip teologi tentang pengelolaan alam? Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang terhormat yang telah
memberikan waktu buat saya gitu untuk memberikan sepatah dua patah kata yang saya pahami dari materi yang telah dikasihkan oleh Bapak dosen. Nah, dari pengertian Teh Ibad tadi, manusia itu sebagai pewaris kan, pewaris alam semesta atau bumi ini ya. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang pengelolaan alam dan kaitannya dengan tauhid. Jadi setelah manusia diwarisi alam semesta ini, bumi ini, maka di situ kita harus mengelolanya dengan sebaik mungkin. Nah, pengelolaan tersebut saya mengambil dari buku tersebut, saya mengambil satu teks atau semacam referensi, yaitu Quran surat Luqman ayat 58 kalau nggak salah. Nah, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Shadaqallahu adzim. Nah, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Nah, kata di sini saya ambil yaitu kata sakhkhara lakum, yaitu menundukkan untuk kalian. Jadi maksud menundukkan untuk kalian di sini, jadi arti menundukkan di sini itulah mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur jalannya kehidupan manusia, atau bisa disebut dengan yang namanya takdir. Nah, kata takdir. Nah, di situ menundukkan kata di situ, jadi kita sebagai manusia bisa mengambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan alam semesta, seperti mengatur orbitnya bulan, mengatur orbitnya bumi gitu. Jadi berjalan pada porosnya gitu. Mungkin sedikit. Tadi kan Pak Evan sudah bertanya nih kepada kita berdua. Giliran kita nih berdua yang bertanya kepada Bapak Irfan. Ya, boleh. Pertanyaan kepada Bapak Irfan yaitu keseimbangan kosmis. Kan tadi itu Badiah sudah Badiah ya sudah menjelaskan bahwa manusia itu pewaris. Kemudian sudah dijelaskan tentang pengelolaan juga. Pasti ada hubungannya lah dengan jagat raya ini, gitu. Terus apa sih jagat raya itu harus dibagaimanakan gitu. Saya di sini akan terima kasih kepada saudari-saudara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang keseimbangan kosmis dan prinsip ekonomis dalam pengelolaan alam. Tentang keseimbangan, Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 10 yang bunyinya wasama arafa'aha wa wada'al mizan alla tatgaw fil mizan wa aqimul mazda bil qisti wa la tusirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Yang artinya kira-kira, dan Allah meninggikan langit dan dia menciptakan neraca. Neraca itu semacam timbangan supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Allah telah menciptakan bumi untuk makhluknya. Konsep tentang keseimbangan kosmis dipahami dari ayat di atas, diungkapkan dengan kata mizan. Ada timbangan, mizan, timbangan. Kalau mauzun yang ditimbang. Nah, gitu. Kata mizan yang bermakna keseimbangan juga memiliki yang lebih umum. Jadi mananya lebih umum. Yang bisa ditarik dari mana ukuran atau mengukur dengan media apapun, baik dalam pengertian konkret atau dalam pengertian abstrak. Adapun dalam pengertian konkret, neraca adalah menjaga keseimbangan, misalnya dalam ukuran transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi, misalkan transaksi jual beli. Ya, kan di situ berhubungan dengan hak dan kewajiban antara si penjual dan pembeli. Jadi si penjual harus memenuhi hak si pembeli,
supaya apa? Supaya seimbang, si pembeli juga harus memenuhi kewajiban dari kepada si penjual. Nah, Berarti seimbang ya di sini seimbang. ya. Nah, seimbang. Keseimbangan atau komis juga dipahami dalam pengertian keberpasangan segala sesuatu yang ada di alam. Nah, yang ada di alam, yang Allah ciptakan di alam. Keberpasangan, misalkan lelaki perempuan. Tujuannya itu supaya apa? Supaya seimbang. Betul? Siap, betul Pak. Ada siang, ada Malam. Jika ada siang, tidak ada malam, berarti itu hitungannya tidak seimbang. Ya. Jadi rancu itu ya. Nah, rancu. Terakhir mungkin ada langit dan ada bumi. Nah, barusan saya menjelaskan tentang keseimbangan jagat raya bumi. Ya, betul kan? Ya. Kita kan tinggal di alam. Bumi ya Pak ya? Oh, di bumi. Ya, bumi. Hidup di bumi, terus menikmati bumi. Ya, intinya hidup di bumi. Oh, apakah ada perintah dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang memakmurkan bumi? Menjelaskan tentang memakmurkan dan larangan merusaknya, kira-kira. Boleh dari siapa mungkin? Taiwan dulu. Perintah memakmurkan bumi dan larangan merusak bumi ya. Ya. Kalau secara detailnya mungkin berdasarkan Quran dan hadis saya belum bisa menyebutkan ya. Quran apa, surat apa, ayat berapa. Cuman jika menukil tentang memakmurkan itu berarti berkaitan dengan kata amaro. Jika ditambahkan 3 huruf menjadi istakmaro, ini menjadi tambahnya alif cinta ya? Iya. Ditambahkan alif cinta ini menjadi 3 makna. Yang pertama itu bisa bermakna perintah. Perintah di sini bermakna Allah ini sudah memerintahkan kepada umat-umatnya, kepada kita ya, untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi di sini berarti mengurus bumi, terus memelihara bumi. Terus untuk pengertian kedua dari istamaro ini adalah penguat. Penguat bisa bermakna Allah ini sudah menjadikan makhluk-makhluknya, kita benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Allah ini sudah menjanjikan makhluk-makhluk saya, hamba-hamba saya ini sudah kuatlah untuk memakmurkan. Pasti kuat, pasti bisa untuk memakmurkan. Masa kitanya nggak percaya lah. Ya. Tuhan aja kasih kita kepercayaan, masa kita menyelewengkan kepercayaan itu. Terus untuk makna yang ketiga dari kata istamaro ini bermakna menjadikanmu mendiami bumi. Allah ini sudah mewasiatkan kepada hamba-hambanya, kalian itu sudah akan saya jadikan penghuni bumi. Gitu. Ya, sangat jelas dan lugas gitu ya, aktual. Aktual, tajam, terpercaya. Ya, terima kasih barusan Saudari Badia telah menjelaskan tentang pengelolaan alam. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Saudara Kamal, mungkin kebalikannya. Apakah ada gitu Kak, larangan merusak alam yang indah ini, atau hukuman? Apakah ada hukumannya bagi orang-orang yang merusak alam ini? Mungkin silakan. Oke Pak Irfan, tadi kan Badia sudah menjelaskan gitu. Jadi kita itu harus bisa memberikan apa sih namanya? Jadi Allah itu kan sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjaga alam. Nah, di situ kita harus sebaik-baiknya kita untuk mengurus menjaga alam. Nah, di sini saya sedikit ya memaparkan tentang larangan kepada manusia, bahwa manusia itu tidak boleh merusak alam. Nah, larangan tersebut dikutip dari Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya la tufsidu fil ardi yaumat islahiha.
Nah, yang artinya bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi Allah sudah mempercayakan bumi ini kepada kita. Jadi Allah juga melarang kita untuk merusak bumi ini. Wah, pembahasan yang sangat luar biasa. Tidak terasa ya, panjang lebar banget. Sudah sore nih. Sudah sore Hujan juga. sudah semakin deras dan dingin pun melanda. Ya, mungkin sebelum berakhir pertemuan kita, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan kita kali ini, kita manusia yaitu khalifah fil ard, ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk hidup di alam, ya, sudah seyogyanya kita harus menjaga, mengelola, jangan merusak, terutama itu, dan harus memakmurkan. Paling tidak, kalau tidak memakmurkan, jangan merusak. Ya. Yang paling parah suka merusak, Tidak mau memakmurkan. memakmurkan. Ya, ya. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, Kata pembahasan dan lain-lain, karena kami masih belajar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.